Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa, Bapak Ibu jamaah setia Facebook Masjid Agung Quba yang insya Allah digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa setia Facebook Masjid Agung Quba dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali hadir di lantai 2 Masjid Agung Quba dalam acara spesial selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bertempat di lantai 2 Masjid Agung Quba yaitu acara Tazkirah, dia tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka. Dan alhamdulillah acara ini dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-15 Ramadan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kegiatan Tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka ini terselenggara atas kerjasama pemerintah kota Pangkal Pinang, Masjid Agung Quba dan disponsori langsung Bank Sumsel Babar Syariah Kota Pangkal Pinang dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami juga mengingatkan kepada jamaah dimanapun Anda berada yang ingin berbagi untuk selama bulan Ramadan ini, kami menyediakan nomor rekening di 8080901895, nomor rekening Bank Sumsel Babel Syariah Pangkal Pinang, dan kami juga membuka kolom komentar Facebook, di komentar Facebook untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya seputaran tema kita pada hari ini. Dan bisa kontak langsung di WA 0831 5333 4723. Pemirsa yang berbahagia, sore hari ini kembali hadir kita dengan tema makna puasa dalam menjaga komitmen pernikahan. Dan hadir di tengah-tengah kita seorang akademisi yang juga seorang tokoh ulama di Kepulauan Bangka Belitung. Beliau juga pernah menjadi Ketua MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Telah hadir bersama kita narasumber Profesor Dr. Zayadi MAG. Beliau merupakan guru besar IAIN SAS Bangka Belitung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Prof? Masih, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Amin. Prof, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sore hari ini kita dari acara Tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka diberikan tema yang cukup menarik, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemirsa yang mendengarkan acara ini, yaitu makna puasa dalam menjaga komitmen pernikahan. Dan untuk itu kita mengupas masalah tema ini, kami mohon nanti kesediaan Prof untuk menjelaskan, memaparkan materi ini terkait makna puasa dalam menjaga komitmen pernikahan ini sekitar durasi 10-15 menit. Kami silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kepada seluruh pemirsa Facebook Masjid Qubatimah ya, di mana saja berada pada hari ini atau sore hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara di sini dalam tema makna puasa dalam menjaga komitmen Ramadan. Komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan. Ya. Ini suatu tema yang menarik, mungkin untuk kita bahas secara bersama-sama terkait dengan aspek puasa, kemudian dikaitkan dengan pernikahan. Ya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pernikahan ini kan adalah ibadah. Ya. Orang menyebutnya adalah ibadah yang paling panjang. Ya. Yang dimiliki oleh manusia. Dasarnya adalah Nabi pernah mengatakan kepada kita, an-nikahu sunnati. Palaisa minni, paman raghiba an sunnati, palaisa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah. Nah, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnah itu, maka dia tidak termasuk dalam golongan kita. Nah, ini melahirkan analisis bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Ya. Artinya apa yang kita lakukan dalam konteks kehidupan rumah tangga itu adalah maknanya ibadah. Kalau maknanya ibadah berarti apa yang kita lakukan dalam konteks kehidupan keluarga itu mendapat nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, apakah hubungan antara pernikahan dengan puasa? Kalau kita melihat ayat tentang puasa itu dari ayat 183 sampai 187 ya. Kalau tidak salah saya di surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang puasa Ramadan. Akan tetapi ada terselip ayat 187 itu ketika Allah menyatakan uhilla lakum lailatas yami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, artinya ayat itu pada prinsipnya secara konkret itu bahwa tidak ada persoalan bercampur suami istri pada malam hari puasa. Nah, malam hari puasa. Karena ayat itu disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu adalah pakaian bagi kita, demikian juga kita pakaian bagi istri kita. Jadi suami istri dimajaskan Allah dalam firman-Nya itu dengan kalimat libas, itu adalah pakaian. Nah, secara konkret memang artinya seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi para ulama banyak menafsirkan sebagai sarah atau hasiah dari ayat ini bahwa itu menjadi indikator kuat bahwa ada hubungan antara puasa dengan komitmen keluarga kita. Nah, artinya dari ayat itu terselip ayat tentang bagaimana kita kehidupan rumah tangga. Padahal dari ayat 183 sampai 197 itu bicara tentang puasa. Apakah yang membatalkan puasa, kemudian pahala puasa dan sebagainya. Tetapi terselip ada ayat di situ, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini tentang tentang makna dari rumah tangga kita. Nah, inilah menunjukkan bahwa puasa memiliki indikator yang kuat dari ayat ini bahwa dia berkaitan dengan kehidupan pernikahan kita. Nah, kalau kita kembali ke makna dari puasa itu, kan puasa itu menahan diri, menahan diri. Setiap ibadah pada prinsipnya memiliki dimensi ilahiyah maupun dimensi basyariah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya mungkin ada dimensi transenden ketuhanan, kemudian ada transisi sosialnya. Nah, puasa juga memiliki dua dimensi itu, baik dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah artinya
puasa menawarkan kepada kita untuk mengembangkan nilai-nilai ilahiyah dalam konteks kehidupan vertikal kita kepada Allah. Artinya puasa semata-mata menjalin hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Nah, itu ada pengembangan nilai-nilai ilahiyah. Tetapi sebenarnya setiap ibadat memiliki pesan atau kesan sosial yang bersifat basariah, kemanusiaan. Nah, kalau ilahiyah lebih bersifat transenden kepada Tuhan, kepada Allah, ketuhanan, yang lebih bersifat psikologis karena berangkat dari jiwa kita. Kalau yang dimensi basariah itu lebih sosiologis, bagaimana kita menata kehidupan sosial kita. Jadi ibadah puasa itu memiliki nilai-nilai ilahiyah, juga memiliki nilai-nilai sosial yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Lebih identik kepedulian. Kepedulian kita. Jadi puasa itu membangkit kepedulian kita, membangkit solidaritas kita, membangkit rasa empati kita kepada sesama. Termasuk di dalamnya itu adalah dalam konteks kehidupan berkeluarga atau konteks kehidupan pernikahan. Nah, di dalam kehidupan pernikahan itu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa saja terkait dengan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga. Bisa saja kita tidak bisa menahan egois kita tidak bisa menahan amarah kita, bahkan mungkin kita tidak bisa menahan nafsu kita. Sehingga terjadi semacam hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin perselingkuhan dan sebagainya. Itu dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang bisa membenteng semua ini? Makanya yang bisa membenteng dari kehidupan-kehidupan yang tidak layak di dalam kehidupan keluarga itu adalah puasa. Kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Nah, puasa inilah dalam dimensi ilahiyahnya mengajarkan kita dalam konteks kehidupan keluarga untuk selalu berhubungan baik dengan Allah secara partikel. Kemudian bagaimana kita mengatur ritme kehidupan kita juga dalam konteks basariah atau secara sosiologis tadi. Nah, karena kita mengetahui tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, kata Allah. Itu kalau kita maknai secara nahu, la'allakum itu kan ada la'alla di situ. La'alla itu bermakna litaroji, atau ada juga litawakku. Litarojinya itu hanya semacam doa. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin sebagian ulama, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau makna secara nahu dimaknakan dengan litawaki, itu memang benar-benar terjadi. Jadi orang yang bertakwa, Allah menjamin dia pasti menjadi orang yang takwa. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, semakin banyak kita mengerjakan baik, semakin tercegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya sholat. Pesan moral sholat itu adalah bagi diri kita mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu yang tujuan dari kita sholat itu. Nah, pekerjaan keji dan munkar itu di mana terjadi? Bisa saja dalam konteks kehidupan keluarga, bisa saja dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Maka puasa datang memberi benteng kepada kita untuk menata atau melatih kita pengendalian nafsu kita, membangkit rasa rasa solidaritas kita, menumbuhkan rasa empati kita kepada sesama. Dan puasa itu sebenarnya melembutkan hati kita yang keras. Kalau ada hati kita yang keras dalam konteks kehidupan keluarga, puasa itu yang melembutkan. Kalau ada hal-hal yang tertutup di mata kita untuk melihat kebaikan, maka puasa itu hadir untuk membuka membuka mata kita yang tertutup. Nah, kalau puasa tidak lain juga kan menarik simpati kita kepada orang lain. Artinya puasa itu adalah semacam menumbuhkan rasa kepedulian kita. Kalau di masyarakat kita tidak tumbuh, ini kita sudah puasa misalnya, tapi tidak dapat menumbuhkan rasa empati kita,
tidak dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita atas sesama, itu berarti kita sudah kehilangan sebagian dari makna kemanusiaan kita. Nah, ini yang dipesankan oleh puasa, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi dalam konteks kehidupan keluarga, karena kita banyak hidup di keluarga, maka puasa inilah yang dapat membenteng kita dari melawan hawa nafsu kita, kemudian membangkitkan rasa empati kita, membangun solidaritas kita atas sesama, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga. Itu saja. Prof, tadi dijelaskan bahwa dalam berumah tangga ini pasti ada tergelincirnya, nggak akan berjalan mulus lah. Kadang muncul perbedaan yang mengakibatkan konflik suami istri atau bahkan rumah tangga keseluruhan anak ikut terlibat di dalamnya. Tidak tegur menegur nih, sering. Kamar dipisahin, dikunci kamarnya misalnya kan. Kalau Prof melihat sendiri, bagaimana puasa dapat menjadi sarana melatih pasangan suami istri agar lebih sabar dan bijak dalam menyelesaikan setiap masalah. Tidak kita pungkiri dalam kehidupan keluarga, rasanya tidak ada satu keluarga pun yang terlepas dari konflik, apakah itu konfliknya besar ataupun konfliknya sederhana. Nah, itu adalah liku-liku kehidupan keluarga kita. Nah, itulah kata orang tuh bumbu-bumbunya yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Nah, hadirnya puasa itu seharusnya, karena puasa itu kan tujuannya adalah pengendalian diri untuk mencapai takwa. Jadi di situ ada proses pengendalian diri. Pengendalian diri itu yang paling utama itu adalah pengendalian nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah kita yang ada di dalam diri kita. Yang paling nampak itu atau secara kasarnya itu adalah nafsu amarah kita. Emosi kita. Nah, emosi kita yang tidak stabil dengan keluarga kita, kadang ada persoalan anak, ada persoalan istri dan sebagainya. Nah, itu semuanya akan menggugah kita untuk emosi. Nah, ketika orang berpuasa, seharusnya puasanya itu mampu mengendalikan nafsu amarahnya, menekan emosinya untuk selalu tampil dalam keadaan harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau puasa benar-benar dilakukan seperti perintah Nabi, imanan wahtisaban, maka Nabi menjanjikan kepada kita, kalau kita ini puasa dengan sebenar-benarnya, maka kita akan terhindar kehidupan keluarga kita dari konflik-konflik yang dapat merugikan keluarga itu sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya tidak lain adalah puasa yang sebenar-benarnya puasa. Dan kontinuitas dalam puasa. Misalnya kalau puasa Ramadan, kemudian ada kontinuitasnya seperti puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Nah, itu puasa yang bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ditimbulkan oleh emosi kita dalam konteks kehidupan keluarga kita. Prof, kan kadang-kadang kita ini berpuasa itu kan diawali dengan sahur bersama. Sahur bersama. Ada misalnya dalam satu rumah tangga tuh sahurnya cuma suami bayi, istrinya enggak sahur tapi lah disiapin. Karena itu bisa nggak itu salah satu hal yang bisa memperkeruh masalah dalam rumah tangga? Bisa saja hal-hal yang sekecil itu, karena dalam konteks kehidupan keluarga itu kan Nabi menganjurkan. Sahur itu kan mengajar disiplin kita. Artinya kalau disiplin sahurnya sudah tepat waktunya, kemudian berbuka tepat waktunya. Tidak ada orang berbuka jam 7 kan, kalau jam 6 sudah berbuka. Artinya betapa puasa itu mengatur kita untuk berdisiplin. Nah, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis itu sahurnya bersama-sama, berbukanya bersama. Sholatnya juga harus bersama. Ada yang ke masjid, mungkin ada yang enggak ke masjid, yang di rumah ya. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga itu kan Nabi mengajarkan seorang istri yang dianggap solehah itu salah satu indikatornya itu menemani suaminya makan. Apalagi bulan puasa. Dia sudah menyediakan makanan, kemudian
mungkin kadang perempuan ini kan kena diet tidak makan, tapi dia ikut mendampingi suaminya untuk makan, menemani ya. Menemani, sekalipun dia tidak makan. Itu pekerjaan dianggap oleh Nabi sebagai wanita yang soleh. Sekalipun dia sudah menyiapkan, tetapi dia tidak tidak menemani suaminya makan sahur misalnya. Nah, sendiri kan teman-teman tadi itu sebenarnya tidak dianggap sebagai kategori tangga harmonis ya. Iya, harmonis. Kemudian istri itu tidak soleh, tidak solehah itu ya. Kenapa? Karena kalau menyiapkan, anak juga bisa menyiapkan, tapi yang paling penting adalah ada komunikasi, ada interaksi yang baik dalam kehidupan rumah tangga itu, apakah sedang makan itu ya, terkait dengan itu kan. Karena itulah yang akan membangunkan keharmonisan itu. Sebaliknya hal-hal kecil, suami makan sendiri tanpa ada apa-apa, jadi dia berpikir kan sepi seperti itu. Nah, itu juga bisa membangkitkan hal-hal yang bersifat konflik, yang berawal dari konflik yang kecil bisa menjadi besar karena suami merasa ketidakpuasannya terhadap pelayanan istrinya. Pemirsa Facebook Jamaah Masjid Agung Quba dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berkomentar di akun Facebook Masjid Agung Quba, kami persilakan. Terus bisa juga kami melayani juga kontak WA di 0831 5333 4723. Dan juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi, berbagi selama bulan Ramadan di Masjid Agung Quba juga, di Masjid Agung Quba juga melakukan pelayanan di nomor rekening 8090101895 Bank Sumsel Babel Syariah. Prof, kita lanjut, Prof. Menarik nih, Prof. Kalau dibahas-bahasan udah cukup waktunya, Prof. Nah, di zaman sekarang, Prof, dunia dalam genggaman. Banyak godaan, tentunya banyak godaan. Bisa suami, bisa istri, bahkan anak-anak kita juga banyak godaannya. Yang tentu dapat mengganggu keutuhan berumah tangga. Apa pesan dan nasihat bagi pasangan suami istri agar tetap menjaga kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan melalui nilai-nilai pribadi? Dalam konteks kehidupan keluarga, sebenarnya upaya yang paling ampuh lah untuk melakukan hal seperti itu adalah saling pengertian antara suami dan istri. Artinya kalau dalam syariat, seorang istri tahu kewajibannya terhadap suaminya, kemudian suaminya juga tahu kewajiban terhadap istrinya. Tetapi semuanya itu kan harus dibimbing. Apa yang membimbing? Rasa religiusitas keagamaan kita. Artinya agama itu menjadi perekat kehidupan keluarga. Jadi perekat kehidupan keluarga kita. Dan seorang suami sebagai kepala keluarga kan bertanggung jawab terhadap terhadap keluarganya. Seperti Allah memesankan kepada kita, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi keluarga kita itu adalah harus kita bimbing karena dari api neraka. Dari api neraka itu kan kejahatan-kejahatan yang dapat membangkitkan kemaksiatan di dalam keluarga. Apalagi dalam kehidupan modern sekarang. Kehidupan modern sekarang kan kalau dulu untuk berselingkuh mungkin yang kita anggap jelek ya. Nauzubillah, supaya tidak terjadi keluarga kita. Itu kalau dulu harus didatangi orangnya, harus menemuinya secara sembunyi, pakai ongkos pergi ke mana. Kalau sekarang kan cukup dengan jari saja, jari saja, kemudian pakai WA, pakai chatting saja. Ya. Jadi tanpa keluar rumah, orang sebenarnya bisa berbuat dosa dengan gadget yang ada di tangannya itu. Nah. Apalagi zaman sekarang kan jadi mudah sekali untuk melakukan hal-hal buruk baik dalam konteks kehidupan keluarga khususnya ini ya dalam kehidupan keluarga. Makanya kita harus membentengkan semua itu dengan agama. Salah satu ajaran agama itu kan dengan berpuasa. Nah, apa kata Nabi pesannya kepada kita? Ya ma'syaros sabab, hai pemuda, ketika kamu sudah ketika kamu puasa, paliyatazawwaj, maka kamu harus menikah kan? Nah, artinya apa? Kehidupan rumah tangga ini membuat ketenangan kita. Nah, tapi kalau ujung hadis kalau tidak
tidak mampu secara painan, belum mampu, fisik mungkin mampu, maka kita disuruh berpuasa. Jadi puasa ini meredam segala sesuatu perbuatan jelek yang ada di dalam keluarga. Bukan hanya ketika kita tidak sanggup harus puasa, itunya bahkan Nabi memesankan kepada kita bahwa kalau kamu belum mampu, pemuda belum mampu untuk menikah, maka kalau sudah mampu menikahlah, kalau tidak mampu puasa. Artinya kan puasa ini, karena puasa membentengkan dia dari dari hal yang tidak baik. Dapat innahu aghuddu lil basori wa ahsanu lil farji. Jadi itu adalah membenteng kita dari pandangan kita, kemudian memelihara kemaluan kita mungkin secara kasarnya terhadap hal-hal yang tidak baik. Jadi puasa sebenarnya suatu ornamen yang sudah cukup untuk kita menghindari perbuatan-perbuatan yang kira-kira dapat membuat konflik dalam kehidupan rumah tangga. Prof, tadi kan di awal tadi, Prof mengeluarkan satu hadis, an-nikahu faman riba an sunati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Tapi kalau bukan tidak nikah, tidak termasuk golonganku. Kadang-kadang di tengah masyarakat, pernah teman saya tuh, Prof ya, gara-gara hal yang kayak gini, berselisih paham. Jadi olok-olokan. Jadi misalnya gadisnya umur sekian, belum nikah ya? Kalau belum nikah bukan umat Nabi. Keluarlah sini. Apa penjelasannya, Prof? Iya, memang kadang-kadang kita tuh berolok-olokan terkait dengan, ada orang berolok-olokan juga dengan firman Tuhan ya. Padahal di situ sudah disebut apakah Quran apakah hadis yang kita berolok-olok itu lapis kutil qura. Tidak boleh kita untuk berolok-olok dengan firman Allah, dengan hadis Nabi dan sebagainya. Meskipun candaan ya. Meskipun bercandaan itu suatu hal yang dilarang sebenarnya. Tetapi di kita karena pertama kali karakteristik orang Bangka ini kan senang begagit senang bergurau begagit. Jadi kadang-kadang begagitnya sampai di situ. Padahal hadis itu kan Aisyah yang mengeluarkan hadis itu kan ketika Nabi berpesan nikah itu adalah sunatku. Kalau yang tidak suka dengan, artinya yang tidak suka itu orang yang enggak menikah kan, enggak menikah maka dia bukan dari umatku. Nah, para ulama menafsirkan itu kan dikaitkan dengan kemampuan secara fikih. Ada nikah itu wajib. Nikah wajib. Nikah wajib itu adalah seseorang yang sudah mampu, baik secara fisik mampu, secara finansial mampu, secara apanya dia sudah mampu, kemudian dia tidak menikah. Nah, itu tidak baik bagi dia. Tidak menjadi keluar dari umat Nabi sebenarnya. Tetapi itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Kalau dia memang sudah mampu tapi nggak mau menikah. Nah, ini yang kadang ada juga nikah itu sunat, memang segala sesuatunya sudah itu dan dia sudah berniat untuk menjadi perintah, melakukan perintah Nabi. Ada yang haram juga kan. Nah, itu kembali ke hukum fikihnya terkait dengan mereka. Tapi kita tidak boleh bercanda dan bersenda gurau terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis terkait dengan itu. Karena pemahaman hadis kan para ulama juga berbeda pandangan terhadap terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh hadis ya. Seperti misalnya kalau hadis man taraka sholata faqad kafara jiharun misalnya. Siapa yang meninggal sholat maka dia kafir. Nah, apa hadis itu memang benar-benar kafir keluar dari Islam. Ternyata kan kafir banyak. Ada orang yang banyak duit tapi nggak bersedekah kan kafir juga. Kafir nikmat namanya. Nikmat banyak tapi tidak bersyukur. Demikian juga tafsir-tafsir dengan hadis yang tadi. Kembali pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, dari lantai 2 Masjid Angku Batima kami akan membahas tema yang cukup menarik sore hari ini. Masalah pernikahan, komitmen pernikahan selama bulan puasa Ramadan. Kembali kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin berbagi selama bulan suci Ramadan di Masjid Agung Kubatima membuka nomor rekening 8090101895 Bank Sumsel Babel Syariah Kota Pangkal Pinang. Prof, kita lanjut lagi, Prof. Salah satu hikmah puasa
adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak pahala. Ya. Apakah ini juga bisa dimaknai sebagai latihan menahan diri dari ucapan, sikap atau perilaku yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga? Iya, benar. Jadi puasa ini kan sebenarnya bukan hanya terbatas ibadat yang menahankan lapar dan minum ya, lapar dan dahaga itu. Tapi pesan ilahiyah yang disampaikan oleh puasa itu sebenarnya tidak lain adalah penggalian nafsu kita, pengendalian hawa nafsu kita terkait dengan berbagai nafsu yang diapakan Tuhan kepada kita. Nah, ketika orang sadar bahwa nafsu itu satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, dikombinasikan Allah dengan akal. Jadi kita manusia ini kan ada akal, ada nafsu. Nah, kalau kita merujuk ke malaikat itu mereka nggak ada nafsu ya, ada akal. Ya. Nah, tapi akalnya juga secara fungsionalnya terbatas kepada taat kepada Allah. Ya. Nah, terbatas. Nah, dengan sebab itu kita diberi kombinasi dua antara akal dan dengan nafsu, maka manusia itu oleh Allah disebutkan dengan ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Yeah. Nah, jadi kita ini sebaik-baik kejadian. Sebenarnya Allah telah memuliakan kita. Nah, Allah telah memuliakan kita dengan penuh kejadian itu, dan itulah sebenarnya dengan kemuliaan yang ada pada kita itu adalah suatu anugerah yang diberikan Allah akal kita untuk mengontrol nafsu kita. Jadi kalau akal kita dikalahkan oleh nafsu kita, misalnya seperti tadi bisa dikalahkan nafsu, akal yang sebenarnya jauh di lubuk hati, tapi dikalahkan oleh nafsu kita, maka Allah berpesankan dalam ayat ini itu asfala safilin. Maka manusia itu akan jatuh kepada yang sehina-hinanya karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang seharusnya akal yang diberikan Allah sebagai anugerah itu harus mampu menata hawa nafsunya sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Prof, karena mengingat waktu juga, kurang lebih hampir 6 menit lagi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini, kami mohon nanti di penghujung acara ini Prof untuk memberikan closing statement terkait masalah tema yang kita hadirkan, yaitu makna puasa dalam menjaga komitmen pernikahan untuk terkhusus kepada jamaah-jamaah Masjid Al-Qubatimah dan jamaah akun Facebook Masjid Agung Qubatimah. Silakan Prof. Para pemirsa Facebook Masjid Qubatimah rahimakumullah di mana saja berada, sesuai dengan tema kita pada hari ini memaknai puasa dalam membingkai atau dalam membenteng komitmen rumah tangga. Berumah tangga itu adalah suatu perjanjian yang agung. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dengan kata-kata misakan walizo, perjanjian yang sangat agung. Artinya kita sudah berjanji antara suami istri, dan dua suami istri berjanji kepada Allah untuk melakukan segala perintah Allah dan melakukan sunnah-sunnah Rasul. Jadi betapa agungnya kehidupan rumah tangga itu sebenarnya dalam Islam. Karena keagungan itulah maka kita menghimbaulah, berpesan kepada masyarakat Bangka Belitung, mari kita menata kehidupan rumah tangga kita dengan mengedepankan sikap agama kita atau mengedepankan rasa solidaritas sesama pasangan kita, rasa simpati kepada ke pasangan kita, kemudian kita menumbuhkan apa yang disebut dengan mawaddah warahmah, kemudian amanah, itu kan harus ada tiga itu. Ketika dalam keluarga tumbuh rasa cinta, rasa tenang yang disebut mawaddah, maka insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian rahmah akan datang. Kalau sudah cinta, sudah dianak-anakan, maka rahmah akan datang. Dan yang terakhir bisa saja ketika mawaddah warahmah sudah kita hadirkan dalam rumah tangga kita, maka amanah yang disampaikan Allah kepada kita melalui perjanjian yang agung yang digambarkan Allah dalam firman-Nya misakan walizo tadi akan terjalin dengan baik. Jadi mari kita
kedepankan kehidupan rumah tangga kita dengan saling percaya, saling menumbuhkan rasa kasih sayang kita, insya Allah rahmat Tuhan akan datang kepada kita. Mari kita hindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antara kehidupan rumah tangga, suami istri saling mempercaya, saling mengasihi, kemudian hindari kalau bisa pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga, karena itu akan dapat membawa kita kepada perceraian, kemudian dapat mempengaruhi rezeki kehidupan keluarga kita. Jadi barokah kehidupan keluarga itu bisa hilang dengan seringnya suami istri bertengkar. Jadi mari kita bangun rumah tangga kita dengan baik, dan insya Allah kita dengan puasa Ramadan ini dapat membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam konteks kehidupan keluarga kita. Semoga kita dapat membangun keluarga kita dengan sebaik-baiknya, dengan mendahulukan rasa kemanusiaan dan rasa religiusitas kita sebagai seorang muslim dalam menjadi basic atau menjadi dasar kita membangun rumah tangga. Agamalah yang bisa membangun rumah tangga dengan baik, dan salah satu yang ada pesan agama itu adalah puasa untuk membangun komitmen kita, menjaga komitmen kita yang sudah kita tuangkan dalam misakan golizo, itu dengan perjanjian yang agung tadi. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Agung Quba Timang yang kami hormati, dari tausiah singkat dari perbincangan singkat yang cukup menarik ini dapat kami simpulkan nilai-nilai yang sesungguhnya sangat penting dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika suami dan istri mampu menahan ego, saling memahami, saling memaafkan, dan terpenting saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka insya Allah komitmen pernikahan akan tetap terjaga dan rumah tangga akan menjadi lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Prof atas kesediaan pada sore hari ini, atas kehadirannya, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah, terkhusus jamaah Masjid Agung Quba Timang dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini berjalan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Prof. Sama-sama. Demikian pemirsa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. kita lanjutkan dengan tilawah menjelang berbuka bersama Ananda Andi Akbar dari IPKO Kota Pangkal Pinang. Pada Ananda Andi Akbar kami silakan. Ini Quran. Sini aja. Ini Bro. Di sini Bro. Kita sudah ya? Iya, sip. Oke. Arif. Betul, Bang. Iya, ada. Oh, bawa pulang. Oh iya. Nanti ada foto juga. Kasih tahu kan. Kemarin kirim lagi. Ada foto dari ada. Dari nanti. Oh, dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم